Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam berdoa dan berbuah. Bersama-sama kita akan berdoa, mendengar firman Tuhan, dan kita akan berbuah lebat. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Mari kita bersama-sama memuji Dia, kita serukan nama-Nya, kita muliakan Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
ajaib bagiku. Sekali lagi kita akui bersama. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau selamanya Allah yang ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu firman-Mu semakin hari semakin mengubah hidup kami. Amin. Biarlah kami buka firman, biarlah kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Siramilah tanah hati kami dengan firman-Mu Tuhan, agar menjadi benih yang subur dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Saudara, mari malam ini sebelum kita berdoa bersama-sama, sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang seorang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia masuk ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, kami telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku, di firman Tuhan hari ini kita melihat sebuah kisah. Di sini kita melihat ada sebuah peristiwa di mana Simon Petrus dan saudaranya semalaman menjala ikan, tapi mereka tidak mendapatkan ikan. Ya, kalau semalaman pasti mereka mulai merasa capek, lapar, dan pasti kecewa karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ketika pagi mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika mereka sampai di tepi pantai, Tuhan Yesus berada di situ dan Tuhan Yesus melihat Simon Petrus dan saudaranya yang berada di perahu itu. Dan Tuhan memutuskan untuk berada di dalam perahunya Petrus. Dan ketika dia berada di dalam perahunya Petrus, Tuhan menyuruh Petrus untuk bertolak lebih jauh sedikit dari tepi pantai. Kita melihat di sini bagaimana respon seorang Simon Petrus. Ketika Tuhan berada di dalam perahunya, dia menyuruh untuk perahunya itu agak maju, agak masuk ke dalam gitu ya. Kita tahu bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Petrus bersama-sama saudaranya mereka semalaman bekerja mencari ikan di laut gitu. Dan mereka tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya kita sini melihat respon dari seorang Simon Petrus ketika Tuhan mau naik di perahunya, dia tidak menolak. Tetapi dia menerima Yesus untuk berada di dalam perahunya. Lalu ketika Tuhan Yesus selesai berbicara, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk menangkap ikan. Nah, kita melihat sini
Petrus bilang, "Guru, kami sudah semalaman menjala ikan, kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruh, aku akan melakukannya," kata Petrus. Di sini kita melihat bahwa sikap hati seorang Petrus, dia tunduk terhadap firman. Dia tunduk terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketika dia tunduk terhadap apa yang Tuhan katakan, kita lihat di ayatnya yang ke-5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di ayatnya yang ke-6 kita melihat, dan setelah mereka melakukannya. Setelah mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara bisa bayangkan, mereka sudah semalaman mencari ikan tapi tidak dapat. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata untuk menebarkan jalannya, mereka melakukannya persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dan mereka mendapatkan ikan yang jumlahnya begitu besar. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar untuk merespon firman Tuhan itu dengan tunduk. Kita merespon firman Tuhan itu dengan rendah hati dan mau taat untuk melakukannya. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami atau kita akan menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami banyak pergumulan di dalam hidup kita. Namun satu hal yang saya ingin katakan, saya percaya setiap kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap kita membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi bukan hanya sekedar membaca dan mendengarkan, kita harus melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudara mau menerima berkat Tuhan? Mari kita taat melakukan firman Tuhan. Saudara, mari sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita belajar mengakui Tuhan sebagai Raja di hidup kita sehingga kita taat pada firman-Nya, menghidupi kebenarannya setiap hari. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, mari sungguh-sungguh kita arahkan hati supaya sungguh dengan segenap hati, dengan segenap kesadaran, dengan segenap kemauan kita sungguh berkata, aku rindu menghidupi kebenaran Tuhan setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan
aku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Mari kita serahkan hidup kita, karena hidup kita milik Tuhan sesungguhnya. Ku rindu menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup seturut kehendak-Mu, tiap hari. Jadikan hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bentuk bentuklah kami Tuhan. Segala yang kukerjakan bagi-Mu Tuhan. Tiap langkahku, hanya untuk-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Bukan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Aku mau hidupku menyenangkan hatimu. Hidupku Ini setiap hati kami, ini setiap hati bentuk aku ya Bapa, bentuk kami Tuhan. Jadikan kami seturut dengan firman-Mu. Bentuk hati kami ketika kami dengar firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu itu membentuk kami. Firman-Mu mengikis segala yang tidak benar. Sehingga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Beri kami hati yang lembut ya Tuhan. Untuk mau dibentuk oleh firman-Mu. Beri kami hati yang lembut. Sehingga ketika firman-Mu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami. Tetap kami terima. Dan kami taat. Sehingga bukan keinginan kami yang jadi. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Tolong kami seperti Tuhan Yesus yang taat. Taat sampai mati. Maka tolong kami mematikan kedagingan kami. Bapa, saat ini kami buka hati kami. Selidikilah hati kami. Apa yang tidak benar Tuhan, silakan Tuhan bersihkanlah. Tuhan tunjukkanlah supaya kami bertobat. Kami buka Tuhan hati kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Keangkuhan hati kami. Ampuni ya Tuhan. Lalu seringkali kami tidak mau taat. Karena kami merasa kami punya jalan sendiri yang baik. Ampuni kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ini setiap kami. Tuhan, selidiki setiap hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Tuhan, jadikan hati kami yang subur Tuhan, untuk siap menerima setiap kebenaran firman yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Jadikan hati kami tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima benih-benih firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, melalui benih-benih firman, hidup kami diubah oleh Tuhan. Hidup kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi yang tunduk akan firman Tuhan, yang taat akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menghidupi setiap firman, setiap kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hati kami, hati yang penuh dengan firman Tuhan, sehingga setiap mulut kami mengeluarkan firman-firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau jamah setiap kami, Kau ubah setiap hati kami Tuhan, agar benar-benar hati kami, hati yang tunduk akan firman Tuhan, hati yang nurut akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang membuat kami tidak bisa hidup di dalam firman Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh penolakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang hidup di dalam kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang haus setiap hari untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, bahwa kami menyadari bahwa hidup kami ini milik-Mu. Keberadaan kami hingga hari ini pun semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, hidup kami, hati kami, tubuh kami, jiwa, roh, pikiran kami sepenuhnya milik-Mu. Maka kuasailah ya Tuhan. Biarlah tidak ada sedikit pun keakuan di dalam diri kami, tetapi Engkau-lah yang bertahta di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau punya rencana yang besar dan indah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Maka bahwa kami menggenapi rencana-Mu. Rencana kami bukan rencana-Mu. Jalan kami bukan jalan-Mu Tuhan. Maka bahwa kami berjalan di dalam jalan-Mu. Jangan biarkan kami meleset sedikit pun Tuhan. Bawa kami semakin lurus kepada rencana-Mu. Kami rindu ya Bapa, rencana-Mu tergenapi di dalam diri kami. Maka ajarlah kami hari demi hari untuk taat akan perkataan-Mu, taat akan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Mungkin bukan firman yang sedap untuk kami dengar, tetapi firman-Mu adalah kebenaran yang akan membebaskan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang membawa kami kepada kegenapan rencana-Mu. Maka ya Tuhan, kami mau berikan hidup kami dengan taat, dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan.
Bapa, tolong kami dalam hidup kami sehari-hari selalu memilih untuk menyenangkan-Mu. Memilih untuk taat, walaupun seringkali pilihan tidak mudah. Seringkali sulit Tuhan untuk memilih taat. Sejujurnya kami akui. Tapi tolong kami, bentuk kami Tuhan. Tolong hati kami sungguh-sungguh punya cinta akan Tuhan yang lebih dari segalanya. Sehingga kami akan memilih yang baik. Kami akan memilih apa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar hidup kami jadi indah bagi-Mu. Hidup kami menjadi mulia di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Bapak, kami mau punya iman yang hidup, bukan iman yang mati. Kami mau perbuatan kami sesuai dengan iman kami kepada-Mu. Perbuatan kami sesuai dengan firman Tuhan. Maka Bapa, ajarlah kami untuk menjadi bijak. Bapa, biarlah kasih kepada-Mu itu yang memimpin arah langkah kami. Bukan cinta dunia, bukan cinta uang, bukan cinta diri sendiri, tapi cinta kepada-Mu. Ajar kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya setiap hari, setiap langkah,
sungguh kami serahkan kepadamu. Ya, Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu ya Tuhan. Kau tahu. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh Bapa, ini setiap kami Tuhan yang mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh biarlah Tuhan berkat sukacita damai sejahtera turun atas kami. Dan kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Selamat hidup taat dan setia kepada Tuhan, hidupmu pasti indah. Tuhan Yesus memberkati.